Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halisa, saya dari Prodi S1 Akuntansi NPM 2251031006. Di sini saya akan menjelaskan materi PKKMB Fakultas dan Universitas dari Universitas Lampung 2022. Langsung saja simak video yang saya akan berikan kepada kalian semua. Cekidot. PKKMB Universitas hari ke-1. Materi pertama tentang peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital yang disampaikan oleh Bapak Yusrandi Yusri, SIK, M. Medcom. Definisi dari Undang-Undang ITE yaitu sekumpulan data elektronik tetapi tidak berbeda pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Electronic Data Interchange atau EDI, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya. Pelanggaran hukum di dunia maya, pelanggaran isi situs web, pornografi, dan pelanggaran hak cipta, judi online, pencemaran nama baik, penipuan online, illegal access, penipuan kartu kredit. Materi kedua tentang pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan atau anti perundungan yang disampaikan oleh Dr. Susetya Herawati, STMSI. Perundungan atau bullying yaitu perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Jenis-jenis bullying yaitu verbal bullying atau perundungan verbal, physical bullying atau perundungan fisik, social bullying atau perundungan sosial, cyberbullying atau perundungan dunia maya, sexual bullying atau perundungan seksual. Materi ketiga tentang pengembangan karakter mahasiswa dalam perspektif agama yang disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Siroj MA. Kita harus bangga bersyukur menjadi Muslim Indonesia atau Muslim Nusantara sejak dulu sampai sekarang. Kita memegang prinsip yang kokoh, yang tidak pernah pudar. Bedanya masyarakat Arab dengan masyarakat Nusantara. Masyarakat Arab mempunyai infrastruktur sosial, tidak ada ormas yang mempunyai struktur sosial yang jelas. PKKMB Universitas hari kedua. Materi pertama tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disampaikan oleh Profesor Dr. Heryandi, SHMS. Latar belakang visi Indonesia 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. 6 indikator pelajar Pancasila yaitu 1. Bernalar kritis yaitu kemampuan kognitif. 2. Kemandirian yaitu independen mencari. 3. Kreatif, yaitu inovasi cinta seni budaya. 4. Gotong royong, yaitu soft skill utama tim. 5. Kebinekaan global, yaitu cinta keberagaman budaya dan rasul negara dan dunia. 6. Berakhlak mulia, yaitu moralitas, spiritual, dan etika. Tujuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 1. Mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel. 2. Menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Materi kedua tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket, MKes. Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia dan dunia dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Upaya kampus sehat Unila ada 5, yaitu 1. Zero Tolerance Area. 2. Parkir terpadu dan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor. 3. Pengelolaan sampah TPST. 4. Pengelolaan sumber air. 5. Arboretum dan anggrek. Materi ketiga tentang etika dan norma kehidupan kampus yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yulianto, MSI. Tujuan kuliah selain mengejar IPK yang tinggi yaitu mengembangkan kemampuan berorganisasi, kemampuan untuk memimpin yang baik,
mampu mengatur teman-teman dengan baik, bisa mengeluarkan pendapat di depan banyak orang yang mana akan berguna saat terjun ke masyarakat secara profesional. Tipe-tipe mahasiswa yaitu 1. Mahasiswa study oriented, 2. Mahasiswa organization oriented, 3. Mahasiswa study dan orientation oriented, 4. Mahasiswa yang hanya suka bermain. Materi keempat tentang perguruan tinggi di era revolusi industri dan kehidupan kampus pada masa pandemi yang disampaikan oleh Profesor Insinyur Soeharto, FHD. Ini merupakan tantangan bagi semua pihak. Saat ini kita harus bekerja keras bersama bagaimana membawa teknologi menjawab permasalahan nyata yang terjadi pada mahasiswa dan pelajar yang kurang beruntung dalam hal ekonomi maupun teknologi yang di daerah-daerah terpencil. PKKMB Fakultas hari pertama. Materi pertama tentang peraturan akademik dan plagiarisme yang disampaikan oleh Dr. Erni Hendrawati, SEMSI. Plagiarisme sama seperti pencurian ketika melaksanakan tugas-tugas dan kita menulis kalimat orang lain atau menjiplak, itu sama saja pencurian hasil. Jika tidak sengaja, itu tidak dianggap sebagai penjiplakan. Plagiarisme sama saja artinya mengambil hak orang lain saat kita membuat makalah atau skripsi. Karya tulis kita membutuhkan bahkan kemudian kita langsung mengkopinya. Semua itu sama saja penjiplakan karya orang. Materi kedua tentang kode etik dan fasilitas mahasiswa yang disampaikan oleh Dr. Agrianti Komalasari, SEMSI, AKT-CA, CMA. Fasilitas akademik dan non-akademik FEB 1. Pusat Inovasi dan Riset FEB Unila 2. Studio Pembelajaran Digital 3. Layanan Akademik Digital Students Center of FEB Unila 4. Business Learning Center FEB Unila 5. Lapangan FEB Unila English Area FEB Unila Student Language. Materi ketiga tentang hak dan kewajiban mahasiswa, kegiatan kemahasiswaan dan program kreativitas yang disampaikan oleh Muslimin SE, MSE. Pengembangan iptek dan inovasi 1. Integrasi kemampuan organisasi atau UKM sangat dianjurkan dan mulai dari sekarang cari mana yang sekitarnya cocok untuk kemampuan dan kelebihan kalian dalam organisasi. 2. Kemampuan kognitif. Berpikir secara sistematik, kita harus bisa menjadi problem solvers, lateral, intrusive. 3. Belajar sepanjang hayat. Belajar itu tidak hanya di bangku kuliah, dimanapun kita berada di situ tempat kita belajar karena kecepatan dan perkembangan. Materi keempat tentang motivasi dan kiat sukses di perguruan tinggi, sistem perkuliahan dan pembimbing akademik yang disampaikan oleh Dr. Liza Alfia, SE, MSc, AKT-CA. Ada tekad dan pilihan masing-masing dalam diri kita ini sesuai karena keinginan hati masing-masing itu perlu diluruskan. Apa niat kita? Apa sesungguhnya niat kita untuk kuliah? PKKMB Fakultas hari kedua. Materi pertama tentang investasi milenial zaman now. Pasar modal yaitu tempat jual beli saham. Keuntungan 1. Kepemikiran saham 2. Dividen laba perusahaan 3. Bisa jual setiap hari. Resiko 1. Tidak dapat dividen 2. Adanya fluktuasi. Materi kedua tentang kepemimpinan yang disampaikan oleh Heri Andrian PT Persada. Beliau menjelaskan bahwa menjadi seorang pemimpin harus siap mengayomi masyarakat dengan adil dan tegas, dan harus bertanggung jawab serta siap siaga kapanpun dimanapun. Kegiatan yang terakhir yaitu pengenalan kepada kakak tutor dan panitia, dan beberapa lomba-lomba yang diadakan pada kakak panitia dan tutor, serta pengenalan beberapa gedung yang ada di sekitar FEB Unila. Demikian penjelasan materi PKKMB Fakultas dan Universitas dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya.